Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafina rahimahullah, kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Kahf. Kita sampai di kisah yang pertama sekarang, ayat ke-9 ya. Kemarin terakhir sampai ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah engkau menduga anna ashabal kahfi, sesungguhnya penduduk gua, yakni 7 orang yang berada di dalam gua tersebut, warraqim, dan banyak maknanya, salah satu lempengan batu yang tertulis nama dari 7 orang tersebut, kanu min ayatina, peristiwa itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, ajaba, yang paling mengagumkan, paling menakjubkan, kata Allah SWT. Nopo maksudnya? Ya, kita mulai dulu dari kisah ini terjadi kira-kira tahun 200-an Masehi. Ada yang memperkirakan tahun 200 sampai 250 Masehi. Karena saat itu Romawi masih belum memeluk kekristenan. Jadi Romawi dulu yang pagan, ateis, ya, kata-kata menyembah musyrik, menyembah dewa-dewa langit dan seterusnya, nih, Zeus, Apollo, ya, dan seterusnya. Di tahun 249 ada raja namanya Trojan Decius. Ya, nanti dia ini menyerang satu kota kuno, wallahu a'lam. Banyak para mufassir menyebut kota itu adalah Antokia di Turki kalau sekarang. Wallahu a'lam, Quran tidak merinci di mana sebenarnya kotanya, tapi sejarawan memperkirakan kota tua. Sampai hari ini pun di Turki disebut sebagai kota tua, ya, namanya Antokia. Lah, dulu hiduplah di situ murid-muridnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ya Muslim lah pada saat itu. Lah, kemudian Raja Trojan ini, Decius ini, berhasil menguasai Antokia dan mengharuskan semua orang Antokia untuk memeluk agama raja, yaitu menyembah kepada dewa-dewa ini. Dan ada yang disebut dengan Decian persecution, terkenal ini. Jadi semua orang yang tidak mengikuti agama raja nanti akan dibunuh, dan itu didaftar satu-satu, terutama kapan kalau ada fiesta atau kalau sekarang kayak upacara keagamaan lah, kira-kira begitu. Nah, karena Romawi itu baru menjadi Kristen nanti ketika Raja Konstantin, ya, yang memerintah tahun 306. Makanya ibu kotanya disebut dengan Konstantinopel. Ya. Memang menarik ya, Romawi ini kerajaan paling besar dalam sejarah Islam, dalam sejarah dunia. Sangat besar, sampai dulu ibu kota paling besarnya itu ada di Roma. Itu sampai muncul peribahasa karena dia mulai dari Scotland, Syria, dan semuanya itu dibikin jalan untuk bisa sampai ke pusat kota, yaitu Roma. Akhirnya saking besarnya kekuatan Romawi yang menguasai seluruh dunia itu, terkenal kalimat orang dulu di Eropa menyebut always
lead to Rome. Semua jalan atau banyak jalan menuju Roma. Masuk ke Indonesia, peribahasa itu menjadi banyak jalan menuju Roma. Tapi maknanya berubah. Sebenarnya itu menggambarkan besarnya kekuasaan Romawi, sehingga mereka menciptakan banyak jalan, akhirnya terkoneksi semua kekuasaannya untuk bisa masuk ke ibu kotanya, yaitu di Rome, gitu, di Roma kalau sekarang. Tapi karena saking hebatnya kerajaan ini ke seluruh dunia, ya sampai masuk hari ini kita mengenal peribahasa banyak jalan menuju Roma. Maksudnya kalau kesulitan, kita tidak punya jalan keluar, tenang aja, banyak jalan menuju Roma. Nah, padahal itu dulu ceritanya untuk kerajaan Romawi. Nah, yang menarik, hancurnya Romawi itu nanti siapa yang mengambil alih? Wong Islam. Hampir semua kekuasaan Romawi itu diteruskan oleh orang Islam. Makanya hatta pemerintahan Utsmani menyatakan dia sebagai Malikur Rum, benar ya, sebagai rajanya Romawi. Salah satu gelaran Turki Utsmani. Karena memang nanti semua wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi jadi Islam sedaya. Dulu mulai Syria, Irak, kecuali Iran dulu yang Persia ya, tapi semuanya ini wilayah Romawi. Menarik. Jadi kita ini sebenarnya penerus Romawi, peradaban Romawi. Ini orang Islam asli ini. Tapi hebatnya orang Islam itu melakukan proses Islamisasi terhadap peradabannya. Makanya kenapa kita ini menjadi penerus Yunani, penerus Romawi, karena hebatnya orang Islam itu ngoten dulu. Kita ambil semuanya ilmunya. Dari Yunani kita ambil, dari Persia kita ambil, dari Cina kita ambil, dari India kita ambil. Makanya melahirkan peradaban yang gemilang dulu. Nah sekarang mental itu tidak mulai kita teruskan. Untuk belajar bahasa Inggris, bahasanya wong kafir gitu lah. Jadi mental kita tidak seperti zaman waktu kita meraih kejayaan. Kembali lagi. Jadi kira-kira masa itu, nah, Quran menceritakan tentang kisah yang berada di kota tua itu, namanya Antukia. Mari kita lihat ya. Kata Allah SWT, Allah mengawali cerita ini dengan pertanyaan yang sangat menarik. Am hasibta, kata Allah SWT, apakah kamu mengira, kata Allah. Jadi peristiwa bagaimana ada orang yang ditidurkan 300 sekian tahun itu tapi tidak mati. Apakah kamu mengira itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan? Ya maksudnya di Quran itu kata menakjubkan itu diungkapkan dengan 3 nih. Ada ajib, ada ujab, ada ajab. Ini menunjukkan tingkatan. Kalau jenengan melihat sesuatu yang menakjubkan, itu kalimat yang pertama, tingkatannya kita menyebut ajib, wajib itu, karena sangat menakjubkan. Tapi kalau lebih lagi, ketakjubannya lebih lagi, orang Al-Quran tidak menggunakan kata ajib, tapi ujab. Nabi Muhammad mengajak orang Quraisy untuk menyembah satu Tuhan, Allah SWT. Kata orang Quraisy, Muhammad kami ini gila, wong kita punya 360 Tuhan, itu belum bisa memenuhi hajat kita. Dan terus kamu ngajak kami beriman kepada satu Tuhan. Itu tentu saja merupakan apa, kata dia? Syai'un ujab, kata dia. Ini perkara yang tidak masuk di akal saya, terlampau menakjubkan ini, tidak mungkin. Nah, tapi kalau puncaknya ajabah. Ngeten logikanya ngeten bahasa Arab. Kalau ada kata benda kita perlakukan menjadi kata sifat, maka dia sudah paling maksimal dalam memberikan sifat. Contoh misalnya Yahya ganteng misalnya nih. Yahya ganteng, niku kata sifat, ganteng niku kata sifat. Tapi kalau saya mau memaksimalkan, maka saya tidak menggunakan kata sifat.
Saya menggunakan kata benda. Misalnya Yahya Brad Pitt, Brad Sinten tapi ini supe malah. Yahya Tom Cruise. Tom Cruise ini kata benda. Tapi karena, saking lah gitu caranya dalam bahasa Arab. Mu'ajabah masdar isim ini, tapi dipakai sebagai kata sifat. Nah, kenapa? Karena Quran mau menunjukkan puncak yang paling tertinggi yang untuk kita mengagumi sesuatu. Karena itu kata Quran, min ayatina ajaba. Oke, kenapa ini penting? Ngeten maksud kula niku. Biasanya kita ini kalau takjub terhadap sesuatu itu membuat kita kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu misalnya ngeten, kalau kita ini naik ke atas gunung Kerinci, nonton, wow, ini tidak biasa. Kalau kita nonton bunga-bunga, nonton ini semua tiap hari kita melihat, nonton apalah jalan, tiap hari kita melihat. Tapi begitu kita naik ke gunung Kerinci katakanlah, sampai di atas kita melihat, wow, kita mengingat Allah. Subhanallah, Masya Allah. Nah, kenapa? Karena menakjubkan. Satu, semakin kurang menakjubkan menurut kita tadi ini, semakin kurang menunjukkan, orang semakin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang menarik kenapa begitu itu? Karena ruhani kita itu baru bisa menyadari kehadiran dalam tanda petik Allah SWT terhadap peristiwa yang sangat mengagumkan menurut kita, yang tidak biasa. Tapi kalau semua yang terjadi secara kebiasaan tidak memantik kita untuk mengingat Allah SWT. Nah, berbeda misalnya kalau kita di tanah suci, terutama bagi mereka yang pertama kali menginjak tanah suci. Makanya ini tantangan bagi yang sering menginjak tanah suci, lama-lama kemudian reguler lagi, hatinya tidak tersentuh lagi. Makanya ini penting nih, buat kawafil juga penting. Ini saya ngiringaken terus tiap bulan berangkat, nanti nonton Ka'bah buatan nangis buat. Biasa banget, karena sudah reguler. Hati-hati terhadap sesuatu yang bersifat reguler, karena semua yang reguler niku menjadikan kita merasa boten sakral lagi, biasa saja kemudian. Padahal dia tetap sakral aslinya, tapi karena kita kemudian tidak bisa menghadirkan perasaan kita, boten sakit memikirkan lebih dalam lagi karena sudah kebiasaan. Ngoten maksudnya. Tapi lihat ya. Tapi insya Allah tentang haram buatan, karena ini salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Orang meskipun rohaninya masih belum kuat sekalipun, begitu sampai di tanah haram, mulai bukan hanya sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil saja dia ingat Allah. Nah gitu, kilangan sandal metu tekan masjid eling Gusti Allah. Nah gitu, nopo mawon mangan segone dereng mateng eling Gusti Allah. Nggih. Jenengan nopo mawon didorong orang waktu tawaf eling Gusti Allah. Kok iso ya? Kan menarik loh lihat mriko niku. Kok iso ngono ya? Kenapa ya? Semuanya menjadi serba eling Gusti Allah, eling Gusti Allah terus. Numpak lift mati jenengan eling Gusti Allah. Dosa apa aku kira ya Allah. Lah ngoten tok. Ini golek teng tanah haram, tapi lift niki mati jenengan nyalakan seneng. Made in Korea misalnya live hanya Korea ini atau made in China wis tambah Cina yang disalahno mboten-mboten Gusti Allah ya. Nah itu menarik lah. Monggo Quran itu mengawali dengan ini untuk kita memahami cerita. Kenapa? Karena ngeten maksudnya Allah nih ya. Kita sebelum saya masuk ke cerita, sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa kita lepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya sebagai orang beriman, nopo mawon kejadian, mestinya harus mengingatkan kita kepada Allah SWT. Sampai Allah menyatakan,
apa kon nyangka kudu munggah Gunung Kerinci kon baru eling Gusti Allah. Kudu berada di tengah lautan yang kamu ketakutan mengingat Allah. Kudu naik pesawat turbulensi terus eling Allah, ya Allah. Tak menarik. Padahal mestinya kita ini bisa bernafas ya harus mengingat Allah, bisa ngomong mawon mengingat Allah karena semuanya adalah ayatullah. Ngoten maksudnya nih. Makanya Quran mengawali dari situ. Saking parahnya hati kita nih, sehingga kita hanya bisa melihat sesuatu yang sangat besar. Yang wis ndak tutuk di utek gini, ngeten nggih. Kenapa kok Allah menghadirkan mukjizat? Monggo dipikirkan terhadap para nabi. Karena hatinya tumpul, karena sudah sangat sakit secara rohani. Dia tidak bisa mengenal Allah lewat alam semesta ini, lewat kejadian yang dia dapatkan hari per hari. Dia tidak bisa menggunakan otaknya, sampai request kepada nabinya, hei Nabi Soleh, kalau Anda bisa mengeluarkan unta betina hamil 10 bulan, keluar dari bongkahan batu yang sangat besar, kita akan beriman. Nah, kenapa ngoten niku? Karena dia tidak bisa melihat. Iya yo, matahari iso metu itu sopo yang mengeluarkan? Kenapa selalu sama jamnya? Dia tidak bisa menghubungkan ke Gusti Allah. Baru ono watu gede tiba-tiba pecah, keluar unta perempuan hamil 10 bulan, baru dia amantu billah, yo wis Nabi Soleh, aku iman. Nah, ngoten. Lah, ada orang Islam itu sing ngoten. Dia baru percaya ayat Gusti Allah itu lagi diceritani ono wong turu le 350 tahun le, ndak tangi-tangi, tapi si urip. Wow, Masya Allah. Tapi diteleni nopo lah kejadian awakmu iso ambekan niku ya tekan Gusti Allah. Menenter. Boten eling Gusti Allah. Tak lucu loh. Padahal semuanya ayat Allah. Nah, ngoten. Allah mengkritik kita. Ngeten nggih, lek teng nopo sinten mantan rektor Azhar sinten sing paling dikagumi teng Pak Budha Shihab Syekh Halim Mahmud nggih, sampai teng griyane wonten fotone wagem saking memang banyak orang mengakui beliau salah satu waliullah gitu. Abdul Halim Mahmud, beliau menyatakan Allah ini mengatur dunia ini dengan dua, satu dengan sunnatullah, yang kedua dengan inayatullah. Sunnatullah itu namanya saja sudah sunnah. Sunnah itu sesuatu yang terjadi secara terus menerus, namanya sunnah. Kenapa kok disebut sunnatul Rasul? Ya karena Nabi melakukan terus-menerus, makanya menjadi sunnah. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkannya, namanya muakkadah. Kalau Nabi kadang meninggalkannya, namanya ghairu muakkadah. Dalam bahasa Inggris, sunnah itu diartikan tradisi. Tradisi itu kados sampean tahlilan, yo siku sunnah ini, maksudnya tradisi. Tradisi yang dilakukan oleh orang-orang NU setiap ada orang meninggal dunia, ya tahlilan. Sebelum meninggal, ya tahlilan. Makanya karena dilakukan terus-menerus, namanya tradisi. Nah, Gusti Allah ini ngatur seluruh alam semesta, wonten tradisinya yang tidak pernah Allah rubah. Contohnya, air mengalir ke bawah, api membakar, semua benda punya berat akan jatuh ke bawah. Dan tidak dirubah oleh Allah. La tabdila li khalqillah. Allah tidak merubah. Nah, karena tidak pernah dirubah, orang bisa mencari hukumnya. Ketemu hukum fisika, ketemu hukum kimia, ketemu hukum. Kenapa nih? Gara-gara Allah tidak pernah merubah aturannya. Nah, setelah ketemu, orang menyebut karena dia yang menemukan. Padahal sing gawe sinten? Gusti Allah. Tapi disebut dengan nama penemunya, hukum Newton, hukum Archimedes, hukum Pascal. Padahal semuanya Gusti Allah sing nonton. Nah, kita ini
Orang itu kalau mengenal demikian, maka kemudian karena sudah mengerti semuanya, jenengan boten kagum ae. Begitu saya melepaskan air ini, loh kok lugur ke bawah, jenengan boten kagum ae. Ya mesti ae. Enggak, padahal orang seperti Newton dulu terkagum-kagum. Ini sedang duduk di bawah pohon apel, kejatuhan apel. Nggak tahu bener nopo boten, tapi ceritanya ngoten ya. Des kena kepalanya. Terus ini mikir-mikir, iya yo, apel ini apa yo? Lek jatuh kok turun ke bawah. Lah bulan itu lah abot ya. Lah kok ndak turun ke bawah, katanya Newton. Makanya terkenal kata-katanya Newton. Does the moon also fall, katanya Newton. Apakah bulan juga jatuh, juga turun? Iya, bulan ada di atasku, tapi kok tidak meluguri aku, katanya Newton. Apel kenapa menjatuhi saya? Dan itu dipikir sampai ketemu gravitasi. Nah, nonton cerita ini sama gitu. Kita ini, dan menariknya, jadi wong Islam itu kalau mempelajari hukum yang Allah tetapkan di alam semesta, mestinya dia semakin nombok, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ma'rifah kepada Allah. Sayangnya ilmu pengetahuan hari ini, semakin wong tambah pinter mengetahui hukum-hukum alam, semakin adoh saking Gusti Allah. Karena orientasinya sudah berbeda. Kenapa sih dulu ilmuwan Islam itu semuanya yo ahli matematika, yo ahli fisika, yo ahli kedokteran? Karena semuanya untuk mengenal Allah, makrifat tergusi Allah. Nih, bukan hanya belajar Quran toh. Jangan bayangkan nih. Iya ya, kenapa ya? Karena dulu nih ngoten, orang mempelajari itu ujungnya untuk mengenal Allah. Masya Allah, hukum Gusti Allah. Saya kasih contoh satu ya. Dulu di dunia ilmu saraf, nanti lek salah kersane Bu Mila nih benerakan nih. Dalam dunia ilmu saraf, sarafe menungso niku dulu diyakini berkembang mulai wonten embrio waktu kita di perutnya ibu kita sampai kira-kira usia 20 tahun. Semua ilmuwan meyakini mandek wis lek wis umur 20. Lek wis bodoh ya wis bodoh ae wis. Sarape tidak muncul mana. Keyakinannya begitu dulu. Ternyata, lah ini loh namanya kita mengenal hukum Allah nih. Penelitian demi penelitian dilakukan oleh banyak saintis, sekarang berubah teorinya. Gara-gara nopo, wonten wong Cina mulai cilik tabrakan, cerebellumnya niku ilcal, nggak punya cerebellum. Wakila cerebellum itu menyimpan 50% saraf kita. Dan kalau orang tidak punya cerebellum, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tangannya tidak bisa melekung, kabeh nggak bisa, dan dia tidak mungkin menjadi manusia normal. Tapi karena dia orang desa saat itu, nggak ada satupun orang yang menganggap dia nggak normal, meskipun setelah kecelakaan itu, dia baru bisa berbicara usia 7 tahun. Nggak mau dipikirkan, jadi kan 2 anak. Umur 7 tahun dulu, saya kayak bisa ngomong, kira-kira ya nopo ya kan? Gak normal anakku guys, umur 3 tahun ini gak bisa ngomong, kita bingung. Einstein baru bisa berbicara 5 tahun. Cobalah kita ini hidup di lingkungan, sebenarnya 2 anak, umur 4 tahun anaknya terus bisa ngomong, gopo kapten boten. Aduh, ojo-ojo anakku tidak pinter aja nih, aneh ini. Einstein umur 5. Baru dia bisa membaca dengan baik. Tapi menjadi orang paling pintar saat dunia, bayangkan. Lah, orang Cina ini umur 7 tahun baru bisa ngomong. Terus sampai dewasa ternyata dia hidup normal dan bisa semuanya. Akhirnya ketika di MRI, semua saintis bingung karena tidak punya cerebellum, tapi ternyata otaknya bentuk struktur baru yang berfungsi seperti cerebellum. Lah, akhirnya orang berpikir, ojo-ojo utek menungso itu masih bisa terus berkembang, merestrukturisasi bentuk-bentuk baru, tidak seperti konsep lama yang stagnan. Diselidiki malih, Dr. Lara Boyd dari University of British Columbia, dia neliti semua
sopir-sopir taksi teng Inggris niku di MRI ternyata saraf yang berhubungan dengan kecerdasan spasialnya niku tumbuh lebih besar dibanding orang normal. Gara-gara bendino nyopir taksi ini. Berarti kecerdasan spasialnya meningkat drastis. Dan tidak seperti orang normal. Semua orang-orang buta yang belajar braille ini pun langsung secara otomatis saraf sensorik yang ada di tangannya dan seterusnya menghubungkan ke otaknya berkembang jauh lebih pesat. Padahal mereka sudah di atas umur 20 tahun. Nah, setelah itu konsep teori tadi diganti. Makanya sekarang kita mengenal namanya neuroplasticity atau plastisitas saraf. Jadi otak kita ini masih terus bisa berkembang sampai kapan? Sampai kita mati. Ibu orang sekarang, jadi sebenarnya kita semuanya ini bisa berubah kapanpun. Meskipun biar bodoh, tapi makin iso bener jadi pinter. Gak ada menungso yang stagnan, menarik ya. Jadi orang sekarang, oh ternyata begitu toh. Nah, sehingga nanti orang sekarang berpikir, apa sing nyebabno orang itu berubah? Otak kita ini berubah, macam-macam, termasuk motivasi, keinginan, lingkungan yang baik, guru yang tepat, dan seterusnya. Dan kedah wonten kegiatan rutin terus dilatih. Persis gitu, seperti kita mau menumbuhkan otot, jadi dengan harus melakukan kegiatan repetitif, diulang angkat barbel terus, angkat barbel bendino, barbel suwe masuk, wah ngeten masuk. Otak kita juga gitu ternyata. Nanti memang pertama harus perubahan kimiawi kata dia. Jadi nanti wonten berhubungan sarafnya, lewat wonten baru udah wonten latihan. Sama lah, dulu jenengan terutama ibu-ibu belajar naik sepeda motor. Awalnya jenengan tak boten yakin kok sakit iso numpak sepeda motor. Aduh terus dilatih. Saya ini ngebut sampun. Sama ternyata otak kita nih, masya Allah menarik ya. Kulo lagi terpikat soalnya jadinya kulo seneng ngirengaken alhamdulillah kata di YouTube nih ya, presentasi penjelasan tentang neuroplasticity. Kulo download beberapa bukunya. Sayangnya kulo boten bidang kulo, tapi kulo tertarik bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Ngoten maksudnya. Nah, niku namine nggih ketentuane Gusti Allah. Orang kulo ndengeraken neuroplasticity, kulo ini masya Allah, ngono yang ternyata itu yang menjadi penjelas kenapa sinten imam dalam mazhab Syafi'i, saya lupa namanya, paling bodoh, tapi nanti menjadi salah satu imam terbesar dalam mazhab Syafi'i. Dia Imam Syafi'i ngajar sampai ping 14 dalam satu riwayat. Sang muridnya ditanyain, siapa yang tidak paham? Kulo Imam Syafi'i. Oke, jelas nomane. Siapa yang tidak paham? Saya. Ya lagi. Soalnya saya sampai kata saya, enggak kon yang rumahnya privat dengan Imam Syafi'i. Mari privat ditanya lagi, paham? Belum ya Imam. Tapi karena terus-menerus berubah. Coba kalau kita terus dikenalkan dengan hukum begini, mestinya kita mengamalkan, masya Allah, ini Gusti Allah mestinya. Dan kita bukan putus asa kemudian. Maksudnya, Matus Badun, meskipun kita ini bodoh misalnya, meskipun kita ini ahli maksiat, selalu kita menyadari ada kesempatan saya bisa berubah. Saya bisa menjadi orang yang lebih baik, saya bisa jadi orang yang cerdas. Terutama ini penting buat siapa? Buat para guru, buat para psikolog. Ini penting. Nah, karena ibu-ibu ngoten, pon kepanjang wis bodoh le wis ndak ngroiso matematika. Lah niki sing gadahi sarafe mungkret, enggak tumbuh-tumbuh. Karena justru yang membuat bodoh adalah gurunya ngarani bodoh, wong tuane ngarani bodoh, lingkungan ngaranin bodoh. Ini goblok itu. Kalau ya tambah goblok apa wis. Tidak muncul kemudian struktur baru yang disebut oleh orang-orang sebagai neurogenesis namanya. Masya Allah, menarik kalau kita pikirkan. Kalau seneng kenapa? Ya Allah, berarti gak oleh aku ngarani uang muda iso berubah. Bisa. Sing bodoh iso dadi pinter, sing ahli maksiat iso dadi
wong alim dan seterusnya. Kita tetap kadang ada sing positif ya. Nah, niku maksud kula. Jadi mestinya kita ini kalau menyadari hukum Gusti Allah atau sunnatullah, kita menjadi nopo ingat Gusti Allah. Lah, orang itu mboten ingat Gusti Allah, diingatkan tentang ayatullah, tentang sunnatullah, naik namanya inayatullah. Ini cara Allah bekerja di luar hukum sunnatullah. Contoh, api pada Nabi Ibrahim tidak membakar, tongkat pada Nabi Musa membelah air lautan, tangani Rasulullah keluar air. Niku inayatullah, boten sunnatullah, bertentangan dengan sunnatullah. Nah, biasanya begini ini hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang sing pancene bodoh secara spiritual. Pancene bebal uteke, boten percaya nang Gusti Allah sampai ditokno mukjizat. Lah ngoten lho. Nah, ayat ini sama mengkritik kita. Kon niku lho, mosok sampe baru menyadari ayat Gusti Allah. Lek ono peristiwa koyo Ashabul Kahfi, apa mbok kira semua yang ada di sekitarmu itu bukan ayatnya Allah? Kita ini dijodohkan dengan suami istri kita. Niku nggih ayat Gusti Allah, wa min ayati. Jadi kan lek ora kendaya, kenapa ya saya punya suami itu? Kenapa ya dia kok dijodohkan dengan itu? Jenengan lek ngerenungaken, jenengan akan ketemu dengan Gusti Allah. Lah terus ngomong subhanallah, masya Allah. Lah ngoten lho mesti. Kenapa Allah mengawali itu? Betapa kita ini tidak pernah melakukan tafakkur dan tadabbur terhadap setiap peristiwa yang kita hadapi dalam hidup. Sehingga Allah sampai menceritakan Ashabul Kahfi untuk mengingatkan kita. Ngoten maksudnya, terutama buat siapa? Orang Quraisy saat itu. Karena saking bebalnya. Karena itu ayatnya menarik. Cara Allah bercerita itu menarik. Diawali dengan kalimat itu. Apakah kamu menyangka bahwa Ashabul Kahfi dan Raqim itu ayat-ayat Allah yang paling menakjubkan menurutmu? Nanti kita kalau menyadari, boten ya Allah, sebenarnya semuanya menakjubkan. Saya saja yang membutakan diri saya ini, sampai saya tidak bisa melihat semua tanda-tandamu di seluruh alam ini. Semuanya kita ini, Masya Allah. Sampai Quran itu menyatakan apa? Kenapa kamu tidak melihat makanan yang kamu konsumsi? Itu kita tandanya Gusti Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa ruwat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Semuanya disebut oleh Allah. Quran disuruh ila ta'ami, tontonan sing mbok dipangan itu. Kok iso ya koyo ngene iki? Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak berbiasa memikirkan sesuatu sampai detail, sampai jero. Andai kita memikirkan apapun, daun yang turun, semuanya, jadikanlah Masya Allah, setiap hari jadikan gak akan pernah berhenti. Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, la ilaha illallah. Wah, jadi wali, jadi kan langsung. Nah gitu. Jadi ingatnya Gusti Allah itu kedahnya wong 350 tahun gak turun. Baru percaya ke Gusti Allah. Ini pula saking nemenin. Padahal kita bisa bangun tiap hari. Itu sudah min ayatillah. Lagi tuh, iya, apa ceritanya kok aku iso tangi? Jenengan yang kebiasaan bangun misalnya jam 3 malam, sampai nggak tahu gimana prosesnya, siapa yang menyebut tiba-tiba sampai tangi mau jam 3. Lek mboten percaya jenengan latih. Pertama pakai beker terus alarm. Dapat 1 minggu tanpa alarm jenengan bangun jam 3. Ya ampun, Masya Allah, pengeran nilai ngatur. Ya ngoten to. Masya Allah gitu. Itu menarik kalau kita pikirkan ini. Nah, mari kita pikirkan. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah orang yang tinggal di dalam gua. Karena ashab itu ngeten nggih. Ashab niku salah satu maknanya adalah orang yang terus bersama. Kemanapun saja bersama terus disebut dengan ashab. Nomor 1 atau nomor 2, orang yang mengikuti dalam karakter, dalam apa, dengan orang yang dijadikan sahabatnya. Tapi pada konteks ini adalah orang yang berdiam lama.
Makanya dalam Al-Quran, suami istri yang tidak pernah berpisah, yang nyandi-nyandi wong loro, kemanapun berdua saja. Quran tidak menggunakan kalimat zauj atau zaujah, menggunakan kalimat sahibah, wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Wa sahibatihi, dan pasangannya yang tidak pernah lepas dulu di dunia. Tapi mangkit akhirat bisa dia. Makanya disebut sahibah. Kenapa disebut ashabul kahf? Karena dia tinggal lama di dalam gua, tidak pisah dari guanya. Berapa lama? 3 abad lebih. Makanya disebut dengan ashabul kahf. Nomor 1. Warroqim. Nah, sementara kata roqim ini banyak sekali maknanya. Kata roqim ini yang pertama, makna paling kuat adalah kata roqam niku seperti nopo. Kalau pada kain bordir, kita kalau bordir tulisan sudah tidak bisa lagi dilepaskan. Nah, niku juga disebut dengan roqam. Atau misalnya kalau orang bikin relief di bebatuan sehingga sudah menyatu dengan batuan tersebut dan tidak bisa dihancurkan lagi, namanya roqim. Jadi sokhroh kutiba fiha asmaul fityah, satu batu, lempengan batu yang tertulis di dalamnya nama-nama pemuda ini. Itu pendapat pertama, namanya fityah, Yang kedua, ada yang menyatakan ismul qaryah, nama daerahnya. Jadi roqim adalah nama daerah. Yang ketiga, nama gunung. Yang keempat, tinta. Kalau dalam bahasa Romawi, ada yang menyatakan roqim nama anjingnya, ismul kalb. Ada juga yang menamakan nama lembah. Wah, banyak lah, tidak terlampau. Tapi yang penting roqim, pendapat paling kuat yaitu tadi tulisan nama-nama dari 7 orang yang menjadi ashabul kahfi. Quran menyatakan inna ashabal kahfi warroqimi kanu min ayatina ajaba, adalah termasuk tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang sangat menakjubkan. Nah, kalau Allah sudah menyatakan dia tanda kekuasaan Allah, dan apalagi dikasih lekatan amat sangat menakjubkan, niki nggak bisa hanya kita dekati dengan sains, dengan sunnatullah. Jenengan kalau nanti hanya mendekati dengan sunnatullah, lama-lama jenengan bukan percaya kepada Allah. Makanya saya ngawali tadi dari nopo inayatullah dan sunnatullah. Sunnatullah itu kerjanya buta, inayatullah kerjanya hati. Kita harus taslim mawon, sami'na wa ta'na. Karena tidak nuntut akal kita, monggo jangan pikirkan. Kalau jenengan misalnya orang biologi, orang kesehatan, terus mikir ono wong turu, nggak mangan, nggak minum, 350 tahun, mau pakai pendekatan apa jenengan bisa percaya? Ya nanti dia, tidak mungkin lah. Gak bisa itu secara logika sebetulnya sakit karena bertentangan dengan sunnatullah. Ya orang berapa lama sih saya tidak tahu studi orang tidak makan itu berapa lama dia bisa bertahan hidup. Orang kalau punya minum air masih bisa hidup, tapi tidak tahu saya berapa lama. Yang saya ketahui di YouTube nih orang bule bisa 50 hari. Ya water fasting, hanya minum air saja 50 hari. Tidak ada yang melebihi itu masih. Tidak tahu saya bisa berapa lama manusia tidak makan itu. Saya bisa 5 hari. Pulau nanti ampun. Saking kepinginnya guru, ternyata cuma 5 hari. Sekarang sudah bener dietnya udah bener, udah 25 kilo sekarang ini turunnya. Dulu saya saking frustasinya. Kan kepin, suwe nih udah buru-buru saya baca-baca wonten yang paling ekstrim namanya water fasting. Nah, udah minum air saja, tidak makan apa-apa, air aja. Bismillah, saya coba nekat loh. Padahal disarankan harus bimbingan dokter ini. Bismillah guys.
Kalau nekat 5 hari saya berhasil. 5 hari 5 kilo, sehari sekilo kalau gitu itu. Tapi nggih pening kepala. Kalau lapar pening, tidur setengah jam enak lagi gitu. Niku biasanya diet-diet artis Korea. Kalau misalnya dituntut besok manggung, dia harus turun sekilo, dia water fasting. Nah, kalau saking kepingin ngururumi tidak berhasil. Sekarang alhamdulillah sampun berhasil. Meskipun target masih kurang 9 kilo lagi. Nah. Oke, kembali lagi. Jadi min ayatina ajaba. Jadi ini pertama ya, kita ini harus nopo pelajaran pertamanya niku mau. Boten hanya melihat tanda kekuasaan Allah itu hanya pada peristiwa yang sangat besar. Semuanya harus kita mulai mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, ada memang wilayah-wilayah yang memang kita masih belum bisa menjelaskannya hubungannya secara saintifik. Tapi bukan berarti jenengan tidak mempercayainya. Nanti ruwet lek semuanya jenengan ukur dengan sunatullah. Saya kasih contoh yang sederhana. Anak yang jenengan badhe tumut ujian UTBK, SBMPTN. Terus dene wis sinau serius jenengan ngomong le ndonga nyang Gusti Allah, salat tahajud, bengi ndonga le muga-muga iso lulus. Anak itu terus bertanya, "Ma, memang apa hubungan sholat dan doa itu Ma dengan kelulusan?" Saya kalau tidak belajar, tidak ikut bimbingan, sholat terus, ambil donga terus, apakah saya bisa lulus SBMPTN? Jadi kan saya mumet jawabnya. Yo ndak ngono le, kudu belajar, kudu doa. Lah iku wong Cina ndak nate donga lulus kabeh. Tak mumet dengan. Wong Yahudi yo ndak nate donga, yo lulus kabeh. Anak jenengan nyebut peraih Nobel itu mah semuanya hampir ateis semuanya. Tidak ada doa-doanya kepada Allah dan mereka sukses. Lah mumet kita. Nah, ini kalau kita boten menundukkan dari sini, kita mumet nanti. Makanya di Islam kita dikasih tahu dunia ini diatur oleh Allah, boten hanya dengan sunnatullah, tapi dengan inayatullah. Lah orang ateis itu tidak mempercayai inayatullah, dia cuma percaya sunnatullah. Al-Kahfi itu bagian dari inayatullah, bukan sunnatullah. Jenengan lek mikirin Al-Kahfi dengan sunnatullah, mendeng dhewe, mumet nanti kita. Kulitnya gimana ya? 35 tahun, 350 tahun. Bukan usah, itu bagian dari nopo keinayatullah. Dalam hidup ini kadang-kadang jenengan merasakan inayatullah. Sayang boten yakin mawon. Lah kalau para sahabat Nabi waktu hidup sama Nabi jelas sekali inayatullahnya. Perang Badar 5.000 malaikat turun inayatullah. Abroha dihancurkan inayatullah. Banyak hal inayatullah. Dan ngeten nih bedanya kalau orang soleh angsal inayatullah niku tanda dia dicintai oleh Allah. Kalau wong sing boten soleh ahli maksiat angsal inayatullah itu tanda saking bobroknya rohani dia. Seperti orang-orang Quraisy yang meminta, ini wajah Muhammad, kami akan beriman asal engkau tunjuk bulan itu terus pecah bulannya jadi 2. Sampai turun ayat Al-Quran iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar, kata Al-Quran. Pecah beneran. Meskipun wallahu a'lam ada banyak tafsirnya. Tapi ini buat siapa? Buat orang yang sudah sangat parah. Ngoten maksudnya. Nah, untuk kita, ya boten kita insya Allah kadang-kadang kita juga mendapatkan nopolan. Peristiwa yang membuat kita itu meyakini kehadiran Allah atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya lah secara pribadi saya ceritakan, saya dulu pernah cerita insya Allah tapi mungkin lupa
Saya pernah sudah tidak bisa makan satu hari waktu tinggal di pesantren, tidak punya uang sama sekali, orang tua belum kirimin duit, sudah tidak makan satu hari. Saya masuk ke masjid, sholat, minum air keran untuk mengenyangkan, itu hari kedua sudah tidak punya uang sama sekali dan tidak bisa makan sudah. Akhirnya saya sholat terus dungo kepada Gusti Allah, ya Allah, saya minta uang 50.000 ya Allah, karena dulu kirimannya 50.000 satu bulan. Zaman kulo tasih SMA kelas 1 di pesantren itu, karena sudah ada nasinya, jadi 50 buat berasnya, 50 buat beli begitu, 50.000. Saya minta uang 50.000 ya Allah. Udah, niki kejadian di Masjid Jamek Pasuruan sana. Saya keluar di terasnya itu, anak kelas 1 SMA keluar, nggak ada 50.000. Ada orang di pojokan, orang laki-laki ngambilin saya, Dek, tahu artinya ini Dek? Dia mengeluarkan kertas, ada tulisan doa. Apa artinya ini nak? Kalau jelaskan, niki artinya ngeten Pak, bacaannya ngeten. Oh, terima kasih Dek, yo. Kamu tinggal di mana? Saya teng pondok ini. Yo, selek ngono aku tak belajar ngaji nang awakmu tiap 2 minggu. Awak teh yang Pasuruan. Aku gak iso maca Arab Dek ngene. Mantun ngoten nih dhuwit kula 550. Wallahi ini nangis kula. Langsung syukur yang Gusti Allah. Niku namine inayatullah. Nggih. Coba ketemu perkara piro kula kali wong niki. Orang ini orang mana? Orang Sidoarjo, orang Buduran. Dia punya 5 toko seingat saya teng pasar Wonokromo. Istrinya niku boten nurut, kate nguasai ya, mumet nih sing lanang. Duh, ya apa ini? Akhirnya keronten boten saged menundukkan istrinya dan mencari kiai di Jompa Jambi, maksudnya ini di Wiriti. Kate yang Kiai Sidoarjo tadi ketemon. Maka namanya Pak Soleh Budin, sekarang sudah meninggal orangnya. Dia pergi ke Pasuruan nyari wiritan ke kiai karena dia tidak ngerti sama sekali agama. Habis kasih wiritan bingung. Akhirnya mungkin nonton ulo, caranya Gusti Allah coba jangan pikirakan. Tahu dari mana itu? Nah, mungkin nonton, nah terus nyamperin saya ceritanya ini. Dan nanti orang ini menjadi bapak angkat saya. Per 2 minggu datang ke pondok, ada masjid di dekat pondok. Nah, saya ngajarin alif ba sampai 3 tahun ngaji dulu. Sampai udah kaji, sekarang meninggal beliau. Salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya nih. Terus nganggep kulo anak, nak teman-teman kulo nggak ngerti belas alif ba tak mboten saged. Insya Allah nih. Namanya Pak Soleh Budin nih, kulo masih ingat nih. Sampai saya masuk UNER nih kira-kira semester 2 beliau meninggal dunia. Sangat baik orangnya, benar-benar orang lugu dan seterusnya. Masya Allah, kalau kita pikirkan ini. Nah itu namanya inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah kalau kita pikir pakai hukum yo bisa mawon. Ketoke mungkin hari ini kok cek luwe ini dicedeki, bisa saja kita pakai merasionalkan. Tapi ketepatan permintaan 50 diberikan 50 minggu kan susah dijelaskan secara saintifik. Ngoten. Lah masalahnya dunia itu semakin modern, semakin semuanya orang mulai mengenal hukum sebab akibat semuanya. Wong desa keyakinan terhadap inayatullah kuat. Kenapa? Boten pati ngerti semua aturan. Engko ono alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah. Wong kutho boten. Dene wis nonton perkiraan cuaca. Dia sudah tahu arah angin ngene. Mendhe udan. Udan tenan. Biasa lawan boten subhanallah. Sudah bener ya. Forecastingnya bener. Ngoten tok. Makanya menarik ya, makanya secara teori semakin sains itu semakin maju, semakin orang melupakan Allah.
Dan ini kalau mboten dididik sejak awal, termasuk kenapa kita belajar Al-Kahfi, rusak lagi, terutama anak-anak kita. Kulo ini mboten ngasar nggih. Kulo ngisi teng Universitas Brawijaya, teng UB, semua dema-dema, semua wakil nopo dewan mahasiswa, semua fakultas acarane Kemenak kulo sing ngisi tentang agama, lari-lari Brawijaya nih. Itu banyak yang ngajak, Ustaz. Sebenarnya di UB ini sudah banyak Ustaz yang agnostik, yang Islam tapi yang tidak percaya sebenarnya dengan kaget loh. Niki buatan luar negeri loh ini, Malang nih. Teman saya itu sudah tidak pernah lagi sholat Ustaz, dan menganggap sebenarnya ya cuma seperti budaya saja agama ini. Ini ngomong-ngomongan mereka. Kulo mau kaget, saya tidak nyangka, saya kira saya masih ya Masya Allah ya, anak zaman sekarang sudah begitu. Dan itu sangat mungkin anak-anak kita. Lah kalau kita bukan ditundukkan seperti tadi, lah anak kita pinter, lagi jenengan nonton. Dungo le sholat to, uripmu itu enak. Urip enak itu krono sholat mah. Niku lim siom nih. Kita itu ngotot terus, lah mumet jenengan. Nah, itulah kenapa kita penting belajar Ashabul Kahfi. Ada, bukan berarti karena kita belum pernah melihat inayatullah, mengalami inayatullah, bukan berarti itu tidak ada. Wonten maksudnya ini. Lah salah satunya kita ditunjukkan peristiwa Ashabul Kahfi. Ngoten maksudnya ya. Nih hanya untuk penting buat kita, karena cerita ini diceritakan Allah bukan hanya untuk sekedar bercerita. Kita ngambil hikmahnya. Nopo sih buat kita nih, ngoten maksudnya. Oke, kita teruskan. Idh awal fityatu, tidak diceritakan backgroundnya, saya cepatkan saja backgroundnya. Begitu dikuasai Antioquia oleh kerajaan Romawi, maka semua orang harus hadir di acara penyembahan terhadap Dewa Zeus karena berterima kasih karena dia menang menguasai kota tersebut. Dan ada meja namanya magister, apa namanya lupa saya, yang di situ setiap orang harus menyetorkan namanya, siapa namamu, oke hadir, siapa namamu, hadir, begitu. Semua orang berangkat karena hukumannya bagi mereka yang tidak berangkat akan dihukum. Ustaz, kenapa kok harus begitu? Karena dulu simbol kesetiaan, loyalitas warga negara kepada pemimpinnya adalah dengan mengikuti agama pemimpinnya. Dulu begitu. Kalau sekarang boten, sekarang tinggal berapa jumlah suara yang kita berikan kepada Prabowo, begitulah legitimasinya Prabowo. Kalau dulu boten, siapa sing boten punya agama tidak sama dengan pemimpinnya, berarti dia musuh. Dia akan diusir, dia akan dimusuhi, begitu ceritanya dulu. Makanya agama raja adalah agama rakyatnya. Dulu waktu orang Jawa itu Hindu, ya semuanya Hindu, nggak ada yang Islam. Ya dengan Islam malah diusir, di seterusnya dan seterusnya. Nah sama 7 orang ini, anak-anak muda nih mikir, ini nggak bener ini. Saya nggak bisa menyembah bintang-bintang, karena dia sudah diajarin agama sebelumnya kan, sehingga dia nggak bisa nih, dia nggak mau berangkat. Terus ketemu koncone, kok nggak berangkat? Enggak. Ngumpul sampai jadi 7 orang itu, ceritanya begitu. Begitu selesai, kelihatlah catatannya, ada 7 orang yang tidak ikut, dipanggillah oleh raja dan akhirnya dihukum. Satu riwayat besok mau dilakukan pemancungan 7 orang ini. Dan nanti di malam hari, karena mereka ini 7 orang ini anak-anaknya orang-orang yang terpandang, kaum elitnya mereka. Akhirnya dikasih duit, disuruh kabur, wonten ceritanya. Nah, kalau riwayat itu kita terima, teng Quran wonten ceritanya. Tapi kalau kita baca riwayatnya wonten,
dikasih bekal oleh orang-orang tuanya dan disuruh keluarlah mereka. Begitu pagi hari nggak ada, maka dikejarlah oleh pasukan dari Romawi tersebut. Nah, Quran langsung menceritakan di momen itu, momen paling seriusnya cerita, yaitu saat dikejar, mereka lari, dikejar oleh semuanya ini, Satpol PP-nya, militernya, polisinya, ngejar semuanya. Itu cara Allah bercerita Ashabul Kahfi, dengan biar mengapresiasi. Jenengan nanti nonton film action yang pembukaannya nih udah dijelasin tentang backgroundnya, tiba-tiba langsung perang, rame. Nanti setelah perang sekitar 5 menit, 3 bulan yang lalu. Nah, film-film baru nih Terminator. Kalau nanti insya Allah nonton film Terminator sing internet, begitu langsung dikejar-kejaran nih, gitu. Wonten sing keleleh dan seterusnya ditembaki. Arnold suasana segar, ditembaki Arnold, angin, wah, urip maneh. Terus baru diceritakan bagaimana riwayatnya. Begitulah Allah cerita Ashabul Kahfi. Kenapa kok ceritanya begitu, Ustaz? Karena untuk memikat diri kita. Masalahnya karena kita ini sudah tidak terbiasa mendengarkan drama atau membaca drama. Kita ini sudah visual sekarang. Ini boten terasa menariknya, jujur-jujuran mawon. Terutama anak-anak kita tiap hari konsumsi TikTok, konsumsi YouTube, dengerin begini ini apa sih maksudnya sih? Kok ya udah jelas gini ceritanya, tiba-tiba begitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa berimajinasi. Kita ini harus menyadari Quran itu diturunkan 1500 tahun yang lalu. Ketika belum wonten video, satu-satunya alat adalah audio. Nonton. Saya ingatkan waktu insya Allah yang usia seperti saya, yang 40 tahun ke atas lah, monggo dipikirkan. Jenengan masih ingat rumiyin drama Saur Sepuh, Mandili, Brahma, Tengku Tong Bajil, dan seterusnya. Jenengan ningali bayangaken nopo? Wis ngalang-alangi film Terminator lagi tuh. Mandili pakaiannya merah, naik kuda. Ingat semuanya. Tong Bajil, lemu pendek, ya. Wah, jenenge Brahma niku ganteng, wah, duwe pedang. Wah, begitu perang kayak temenan, mengeluarkan itu Tong Bajil, wah, kita ngeluarin, wah, sekaya yo. Imajinasi kita berkembang. Kenapa? Karena TV boten wonten saat itu. Kalaupun ada, ngenteni Aku Cinta Indonesia, ambil malam minggu, wes kutok. Lihat dunia dalam berita, lagi loh zaman itu. Satu-satunya yang paling menggembirakan kita nonton Aji loh, Aku Cinta Indonesia, Cinta Amir, gitu dulu nih. Masih ingat gua sampai saat ini, gitu. Masya Allah. Nopo maksudnya nih? Kita ini yang pernah hidup di audio, nonton drama Ari Anggara, radio nangis, gitu. Nonton drama Anggara, bapaknya pergi kerja, wah ibu tirinya mulai memukulin, nangis kita. Padahal cuma dengerin melalui tape radio, nangis. Lah, anak kita lahir ceprot pun tiktokan, boten ningali audio. Bagi dia kalau dengerin, nopo contoh nih, jadi mau pikirkan nih, nopo contoh nih, sinten sing mikir lari saniki, kalau nopo nyanyi lagu, mikir liriknya, juara. Orang biyen niku liriknya difahami bener. Zaman kita nih, apal kita, sampai lirik itu terbayang-bayang, lirik lagu niku zaman kula lan panjenengan. Nggih. Wah, nukur nomai Ramadhani, wah dikejar, gini. Ngoten. Anak sekarang boten lagu
lagu ini cuma background mawon. Dia tidak ingat tentang komposisi ini, biasa mawon. Karena yang lebih menarik mereka visual. Itulah tantangan kita mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena Quran itu bukan video, Quran itu audio. Dan tiba-tiba Quran menyatakan iz awal fityatu ilal kahfi. Nah kita kalau bayang kira-kira ini biar nah harus begitu kita. Kalau enggak nguap anak sekarang, yopo gak menarik Pak cerita Ashabul Kahfi. Padahal kata Quran ini cerita ajab, sangat menakjubkan. Terus arek saya ini ngomong apa nih yang menakjubkan? Garing, ngoten. Sinten sing salah? Mosok Quran sing salah? Boten. Pendekatan kita dalam menceritakan yang salah. Ini kalau masuk kulo nih. Nah, kita juga harus begitu. Oh, kayak nonton film, tiba-tiba suasananya 7 orang ini dikejar, mantap kira-kira. Wah, lari dia, awan, asap mengepul ke atas, dikejar dia. Ada, kuda-kuda, tentara, mungkin pedang dilemparkan. Nah, kira-kira begitu deh. Nih, bayangin, makanya penting. Lek wonten yugane jenengan, saya ngambil apa jurusan sinematografi. Wah, gawe oleh drama Ashabul Kahfi. Wah, tendel. Gayanya Al-Quran dibuka, belum langsung 7 orang dikejar. Wah, ya nanti lah seneng terus. Benar ya cerita Ashabul Kahfi. Itulah pentingnya kita mempelajarinya. Ngoten nggih. Awa kata Allah, ingatlah ketika awa itu mencari proteksi. Makanya ma'wa, jannatul ma'wa, tempat ketika kita rileks, terproteksi, aman, tentrem, comfort, namanya ma'wa. Awa, kalau orang sedang dalam kebingungan, ketakutan, kengerian, dan dia berusaha mencari tempat yang dia bisa rileks, terproteksi, dan aman, namanya awa. Contoh putrane Nabi Nuh saat banjir badang besar di awe-awe teng Nabi Nuh, rinio naik ke perahu, irkam ma'ana. Apa kata putranya Nabi Nuh? Enggak, sa'awi kata dia. Ilal jabal, saya mau mencari tempat yang bisa memproteksi saya, yang buat saya nyaman tentram. Di mana? Di gunung. Yang simuni minal ma', yang akan melindungi saya dari air ini. Namanya awa. Sama ya ini. Jadi bayangannya nopo. Coba kalau putranya Nabi Nuh, air yang sangat besar, dia ketakutan, lari ke atas untuk mencari proteksi. Kira-kira nggak ngoten maunya Al-Quran ini. Ini 7 orang dikejar, ketakutan dia, lari tunggang langgang dia. Mencari apa? Mencari tempat untuk berlindung. Nah, kemana? Al-fityatu, anak muda. Sekelompok anak muda. Siapa sih anak muda itu? Dalam bahasa Arab, fityah itu satu akar kata dengan fatwa. Fatwa itu nopo, kalau kita bisa mengungkapkan pendapat kita, namanya fatwa. Orang itu disebut fata, disebut pemuda, kalau dia sudah bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Ini keputusan saya, Ma. Ini keputusan saya, Bapak. Kon tak kawin no ambek iku ya mboten, Pak. Kula mboten purun, kula enggak ada piyambak. Niki keputusan kula. Lah niku namine fata. Mas yo arek wis gede. Umur piro kon saiki? 20. Terus ditakoni, "Kon kuliah jurusan apa?" Jurusan teknik komputer. Apa? Gitu kok niku loh bapak saya dulu menyuruh. Niku dereng fata. Karena cuma belum bisa ngasih decision making. Uripe wong nopo terus bapak kula niki, nopo terus ibu durung fata ngoten. Iso manut tok. Lah pemuda niku cirinya adalah dia harus mampu decision making. Dan itu penting. Kita ini harus menjadi orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak kita usia remaja, dia sudah harus mulai berani memutuskan untuk dirinya. Nah, untuk itu wong Indonesia, mohon maaf ya, menurut kula
kurang bagus. Orang barat ngeten dalam urusan decision making. Karena orang bule itu memang mengajari anaknya hatta dari kecil untuk bisa berani memutuskan dan menanggung resiko dia. Kita terlalu cinta buat anak ini. Terus dikongkong, dipilih terus. Ini ayo, wis nurutannya bapak dah. Ini nurutannya bapak. Akhirnya sampai wis masih SMA belum bisa memutuskan dirinya sendiri. Hatta dia kuliah, apa yang baik buat saya ya? Saya ini punya kemampuan apa ya? Nurut wong tuane tok wedi malah. Kula badhe mlebet jurusan sejarah, Bapak. Kon kan dadi opo? Jurusan sejarah. Mangan opo kon niku? Masya Allah, kula muji LPDP. Wonten lare apal Quran 30 juz santri. Ngambil jurusan sejarah. Salah satu pertanyaan itu adalah kenapa kamu mengambil jurusan itu? Kulo mboten tega nakoni. Kenapa mengambil jurusan sejarah, Mas? Ya, nanti masa depannya apa? Pada wonten item pertanyaan wonten niku. Nanti masa depannya apa? Ya, nanti saya mau bekerja di museum, Bapak. Kesalahan kulo. Masya Allah. Tapi minimal hebat itu dia punya keputusan buat pribadinya. Kita ini harus menghargai anak kita. Ini penting. Kenapa sih ini penting? Karena ngeten iki. Monggo tidak pikirakan. Arek enom niku biasanya bisa memutuskan sendiri atau biasanya dia katut dengan lingkungan. Katut dengan lingkungan. Nah kalau anak muda itu sudah katut dengan lingkungan, dia rusak, jadi tergantung lingkungannya. Jenengan nanti akan ketakutan nyekolah no anak karena dia belum bisa memutuskan untuk dirinya sendiri apa yang baik. Pak, saya dapat beasiswa ke Inggris, Pak. Mau ngambil apa nih? Ekonomi Islam di Durham Uni, salah satu sekolah terbaik untuk ekonomi Islam, katakan. Bapak wedi, ibu wedi, ojo le, di kono ateis kabeh, engko kon ngene. Ya memang boleh orang tua begitu, tapi kalau anaknya belum bisa mana yang baik, memutuskan dan seterusnya, kita wajar takut. Tapi kalau anak kita sudah kita latih untuk bisa mengambil keputusan, ini pun namanya fata. Kita harus belajar dari Rasulullah mendidik anak-anaknya, dari para sahabat mendidik anak-anaknya, itu penting. Nah, pertanyaan saya berikutnya sebelum kita lanjutin, kenapa kok yang tidak mau nurut untuk menyembah kepada dewa-dewa Zeus saat itu, kok anak muda? Justru yang tua-tua manut sedoyo. Benar ya. Padahal biasanya pulau tanglet pundi sing imane lebih kuat, wong tua nopo alarin nom. Nah, biasanya kita ngomong arek nom-noman wis aduh pancene imane sing durung kuat. Arek nom wis ngono iku karepe dhewe emosian. Wah, wis lek wong tua, wis imane sampun tebal-tebal, kuat-kuat dibalik oleh Al-Qur'an. Coba jadi pikirakan. Justru ini cerita Ashabul Kahfi, cerita tentang nopo nih? Cerita tentang contoh orang yang teguh dalam memegang iman. Kenapa kok buatan wong tua, Ustaz? Karena ternyata ngeten nih, kita ini sering kali menganggap anak muda itu biang kerok, sumber kerusakan, sumber tidak bisa diatur, sumber padahal itu tergantung siapa, lingkungan dan orang tua yang mendidiknya. Justru sebenarnya kalau dalam urusan iman yang lebih rentan untuk berubah itu sinten? Wong tua. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah tua, itu sudah menikah, punya anak, punya pekerjaan, itu dia idealismenya turun. Dikongkon ini, tapi kok aku dicopot yang pekerjaanku, ya apa wis? Ya wis. Saya begini, tapi nanti saya diamuk yang bojoku, ya wis. Tapi saya gini terus anak-anakku ya apa kok, ya wis. Kompromi terus wong tua itu. Nah, karena itu kenapa mereka taat?
Karena dia takut, nanti kamu saya bunuh kamu. Ini terus, aku mati terus anakku ya apa? Bojoku ya apa? Makanya dia taat kufur. Anak muda, salah satu, meskipun kita ini seringkali hanya melihat sisi negatifnya anak muda, kita lupa wonten sisi positifnya anak muda. Nopo? Idealis. Anak muda itu idealis, dia tidak punya ikatan apa-apa. Durung kerja, durung duwe bojo, durung duwe anak. Makanya mahasiswa niku idealis. Waktu jadi aktivis idealis, selesai jadi aktivis korupsi kayak Noel. Nah gitu, ketangkep KPK sekarang. Koyo yoyo waktu zaman mahasiswa. Kenapa sih anak muda niku idealis? Lah, disitulah pentingnya kita menanamkan iman. Kenapa ketika bicara iman, bicara anak muda? Ngoten maksudnya. Di masa dia sangat idealis, kalau jenengan menanamkan keimanan, dia akan tumbuh menjadi seorang manusia yang sangat kuat imannya. Kalau di masa muda tidak digarap dengan baik kualitas imannya, ya, nek wis wong tuwa diajari iman, Senin Kemis. Satu yakin meneh berubah maneh. Ya nopo bose kula ya nedhi ngoten nih, ruwet maneh. Tidak anak muda. Karena itu penting. Ini penting buat orang tua, buat kita semuanya, untuk mendidik anak-anak kita usia remaja sampai dia punya idealisme. Memegang teguh kebenaran, keadilan, kejujuran. Itu harus ditanamkan kapan? Tauhid muda. Nanti kalau kayak gitu jadinya seperti Ashabul Kahfi. Dia meskipun sekarang melawan satu negara, bayangkan, mengejar mereka, boten berubahnya. Faqalu, dan gimana apa yang dilakukan pertama kali? Nah ini penting. Nomor satu, kalau kita ini nanti dalam keadaan sumpah, ruwet karena mempertahankan kebenaran, mempertahankan iman, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, jangan ikhtiar zahir dulu, ikhtiar batin dulu, yaitu doa. Nopo mau? Misalnya jenengan kepingin minta anak, yang pertama dilakukan dungo, setelah itu baru ikhtiar. Nonton dungo mana? Kita ini biasanya boten, kita ikhtiar dulu baru dungo. Quran mengajarkan dungo, ikhtiar, dungo. Contoh, duwe anak nuakal, lebokno pesantren ae. Lebokno pesantren, tambah nakal. Moten-moten baru donga, ya Allah, ya nopo sih ya Allah. Nggih, ngeten nggih, anak kita itu bukan milik kita. Anak kita itu miliknya Allah. Allah yang memilikinya, menguasai dia. Makanya pertama kali ikhtiar kita adalah minta sama Allah. Ya Allah, jadikan baru kita usaha. Sama, kita ini kalau nggak ada kesulitan, siapa yang menyelesaikan urusan itu? Allah. Karena itu doalah, ngoten maksud ini. Nah ini sekarang 7 orang ini dikejar tentara, dia nggak tahu harus kemana mencari tempat perlindungan. Apa yang dia lakukan? Dungo. Nah monggo, ini dungo sangat penting, harus kita hafalkan agar kita bisa keluar dari persoalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Rabbana atina, berikan kepada kami ya Allah, min ladunka, dari sisimu yang spesial. Kita ini kalau minta sama Allah, ada 2 redaksi di dalam Al-Quran, bisa min indina sama min ladunna, ya, atau min indika sama min ladunka. Bedanya nopo? Kalau min indika niku sesuatu yang boten istimewa. Tapi kalau min ladunka sesuatu yang istimewa. Ibaratnya lek wonten wong mis atau orang yang minta-minta ten kula, terus kula ngambil uang 2.000 pengamen ten pinggir jalan misalnya, saya kasih uang 2.000 min indika. Tapi kalau saya bilang, saken rek kira kok nggak duwe ngene, datang ke rumah ya. Wah, datang ke rumah, saya kasih cek kosong. Nah, deh, kamu butuh berapa? Saya butuh 1 M. Oke, 1 M misalnya. Terus saya kasih, itu namanya min ladunka.
spesial. Nah, dia tahu kenapa dia minta miladunka. Karena saya punya persoalan yang saya nggak tahu jalur penyelesaiannya ya Allah. Saya dikejar tentara satu negara dan saya nggak tahu saya sembunyi di mana. Saya juga nggak tahu tempat apa yang membuat saya aman. Saya nggak tahu ya Allah. Apakah saya nyebur ke kali atau saya masuk ke dalam hutan atau dia nggak tahu. Siapa yang lebih tahu memberikan solusi? Allah. Makanya dia berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu dari sisimu yang spesial ya Allah. Minta apa dulu? Rahmah. Minta kasih sayangmu ya Allah. Nih, ini penting yang pertama. Nomor dua, wahai jihad. Kalau kita sudah minta sama Allah, boten diam. Tapi ikhtiar. Hayyi lana min amrina rasyada. Hayyi ini ngeten, hayyi dari kata hayyi muncul kata hay'ah. Jadi kan tos hay'ah. Hay'ah contohnya ngeten lah, lek teng bangunan. Jadi kan kalau mau bangun terus gambar yen, terus wonten makete pun. Oh kok di kene dalane di kene iki arahe kok ngene, semua menjadi clear kemudian. Oke, namanya hay'ah. Bagan yang kita bisa tahu, oh ini arahnya ke sana, terus ini ke sana, namanya hay'ah. Apa doanya dia? Kata dia, wahai lana, berikan saya bagannya ya Allah. Buat saya sempurna dalam melakukan ini. Saya tidak mau tinggal diam. Berikan saya rahmat, berikan saya kasih sayang, berikan saya solusi, tapi yang clear ya Allah. Kasih saya jalannya, bagaimana sehingga saya bisa melaksanakan itu. Wahai lana min amrinya, dari urusan saya ini rasyada, petunjuk yang clear, yang jelas, yang saya bisa ikuti. Untuk menunjukkan apa? Kulo nggih boten purun diam, saya mau bekerja. Nggih, misalnya ono arek dah iso-iso pelajaran matematika bodoh terus. Minta sama Allah. Ya Allah, saya tahu, saya boten paham ini. Minta sama Allah bil ladunka rahmat. Yang kedua, wahai lana min amrina rasyada. Kasih sempurnakan ya Allah bagi kami petunjuk itu sehingga saya bisa mengikuti. Kenapa? Kalau kita dikasih bagan yang clear, tahu kanan kirinya, orang bisa menjalankannya. Jadi kan ngasih kepada engineer, saya mau bangun rumah, ada gambarnya, ada ini. Oke, pintunya di mana? Sini, gini, dan bisa kerjainnya. Niku namanya wahai lana min amrina rasyada. Tapi kalau kita ya Allah, kula nedhi ya Allah, mari ngono meneng, mboten ngoten maksudnya donga niki. Wahai lana min amrina rasyada. Yang penting tunjukkan kalau kita mau ikhtiar. Nanti Allah tunjukin jalannya. Jangan mungkin tidak tahu bagaimana caranya, tapi nantilah ketemu tuh. Berapa banyak kita ini tidak mengetahui jalur hidayah diberikan oleh Allah SWT. Kita nggak tahu. Allah yang maha tahu. Yang penting kita minta kalau wonten urusan tidak bisa kita selesaikan, donga sama Gusti Allah, matur-matur sampun. Dah habis donga ikhtiar, udah berusaha semampunya. Nanti Allah yang mempertemukan jalannya nih. Dibuka bagannya, ke kanan kamu, ke kiri kamu. Dan nanti kita bisa keluar dari persoalan tersebut. Itu pasti nih. Lah tirulah ashabul kahfi dalam menyelesaikan persoalan. Tapi wonten syaratnya nopo, jangan berubah tauhid. Tetap kudu lurus teng Gusti Allah. Seperti ashabul kahfi. Nomor 1. Ini masih di sini nggih. Oke, tidak saya baca tafsirnya sudah, cepat mau. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Oke, ini fitnah pertama ya, dalam kehidupan modern, kehidupan zaman akhir. Nomor 1, fitnatul iman. Nah, obat yang pertama agar kita ini bisa terhindar dari fitnah iman adalah 1, nggak ada konco sing soleh. Ashabul kahfi tadi itu kalau sendirian tidak akan kuat. Karena arus semakin zaman itu akhir, ikatan budaya dan pengaruh sangat kuat.
Sekarang anak-anak muda sekarang, ya dengan kita inilah, ada SMP, SMA, semuanya lah drakor kabeh. Saking kuatnya lingkungan mempengaruhi kita. Semua anak SD, SMP, SMA, semuanya sekarang ke kiri, ke kanan, akhirnya loh lagu nomor sampai 17 Agustus tentang istana untuk menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh gitu. Apalagi anak muda itu dalam mencari identitasnya. Dia iso katut tenggudi-mundi, tidak punya kepribadian. Nah, makanya apalagi iman. Maka caranya adalah nggak ada suhbah solehah, nggak ada kekancan dengan saya, teman yang baik, teman yang satu frekuensi, teman yang soleh, itu penting. Tidak kuat nanti anak kita, karena itu penting ya, zaman akhir kita harus seperti begini ini. Ini yang akan memupuk kekuatan iman kita. Kita ini nggak ada teman, nggak ada konco, boten, wassalam kita. Kata ngaji mawon males. Enak laya-laya ketemu Bang Ustaz, kali nonton TikTok, lucu-lucu, mana nonton Shopee Live, juicy Ustaz, kata sing murah-murah, gitu. Kita kalau udah punya teman, nggak kira budal ngaji, gara-gara punya teman terus ditelepon, ayo ono ngaji saiki, waduh rek, iya yes, tak parani loh, wah ada ngaji nih, niku namine super solihah. Nih, Masya Allah, niku penting nih. Nah, sekarang lihat, jadi satu, mari kita jadikan anak-anak kita ini hikmah yang pertama nih, punya belajar untuk punya decision making. Biarin anak kita nih ngambil keputusan. Sesekali biarkan. Ustaz, tapi kalau wedi Ustaz boleh salah. Nggak apa-apa, meskipun salah. Biar dia mengerti keputusan itu mengandung resiko. Nggak apa-apa, sesekali biarkan. Untuk ngajari kemampuan dia untuk ngambil keputusan. Yang penting tetap dalam kontrol orang tua. Tapi kalau boten dengan jenengan ajari, dia tidak berani mengambil keputusan. Ngenger terus wong tua nih, nggak keren belas boten nih. Satu, nomor dua, iman itu dijaga dengan kekancan. Punya lingkungan yang baik, punya teman yang baik dan seterusnya. Teman itu sangat berbahaya nih, katut koncon itu bahaya, Masya Allah. Ini nomor dua. Yang ketiga, kalau nanti wonten masalah, nopo diawali dengan dungo. Dungane nopo? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lihat sekarang, kalau orang itu sampun dungo, terus dia berusaha untuk melakukan ikhtiar, langsung diijabah Gusti Allah. Makanya kata sambungnya boten summa, tapi double fadorobna. Masya Allah. Jadi kita ini kalau wonten kesusahan, jenengan tetap pegang tauhid yang benar. Nomor loro donga teng Gusti Allah, nomor tiga ikhtiar, langsung diijabah teng Gusti Allah. Fadorobna, ngoten maksud ini. Boten summa dorobna, tapi fadorobna. Dia setelah donga, lihat caranya Allah, dimasukkan ke dalam gua. Monggo lah kita gunain otak kita. Kalau jenengan lari dikejar musuh, nopo jenengan masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua ya tambah parah, tambah mudah ketangkep. Pasti jenengan tidak akan masuk ke gua. Tapi pertolongan Allah itu kadang-kadang memang tidak seperti yang kita bayangkan. Wonten mawon, Masya Allah kok iso ya. Kita tidak akan menyangka kemudian. Justru Allah mengarahkan orang ini masuk ke dalam gua. Dan justru gua itulah yang menyelamatkan dia. Cara teori, katanya musuh, melbu gua lah, alhamdulillah tepak wis. Tinggal gampang kita. Masya Allah. Ini caranya Gusti Allah. Masuk ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah SWT. Lihat bagaimana caranya Allah untuk menidurkan. Fadorobna, maka dorobaniku bertemunya dua benda yang saling bersentuhan, namanya doroba. Karena itu nanti
Nanti maknanya kalau sentuhannya memberikan bekas kepada benda yang satunya. Makanya berjalan dalam bahasa Arab juga doroba, ya doroba adalah ard. Ya, karena kaki itu kalau menginjak ke tanah, tanahnya untuk bekasi. Namanya doroba. Jadi orang melangkah di tanah, bahasa Arabnya juga doroba adalah ard. Ya, lah Ustaz, terus kenapa doroba kok bisa memukul? Karena kalau tangan ini kena teng pipine koncone sampean, teng mriki ngecap bengep. Nah, karena itu disebut dengan doroba. Ngoten maksud ini. Jadi macam-macam. Kita ini kalau tidak belajar bahasa Arab nanti bahaya. Wonten ayat Al-Qur'an menyatakan wadribuhunna. Doroba memukul, wadribuhunna, pukullah istri-istrimu. Nah, ini ngoten. Nggih, lek duwe bojo kok ndak nurut. Nih, salah satu treatmentnya adalah pukullah. Jadi Pak Ustaz itu mukul kudu sampai bejot, tak pukul bojoku, boten ngoten. Nggih, dan seterusnya dan seterusnya. Karena makna dasar dari doroba boten memukul niku bertemunya dua benda, tapi yang satu wonten athari, ngoten maksud ini. Nggih. Dan seterusnya. Nggih. Jadi apa kata Allah? Fadorobna ala adanihim. Jadi ceritanya mereka ini tidur, telinganya niku kan bisa kemasukan nopo-nopo toh. Orang itu kalau tidur tapi wonten swara teng jaba tangi dia. Karena frekuensi suaranya menyentuh gendang telinganya. Terus wah tangi dari ono apa saya arek kok bingung ae, kok rame ae tangun dia. Lah Allah bikin mereka ini tidur, ini cara Allah membantu mereka pertama kali. Dibikin begitu mereka telinganya itu di nomor satu maknanya fadorobna ala adani fil kafi, dibuntu terus Allah sehingga dia tidak mendengar apapun saja. Makna pertama. Makanya tidurnya menjadi lelah. Mereka ini jenengan naik pesawat dikasih kuning-kuning nih, nyumpel telinga, jadi turunnya tenang. Nah gitu. Nomor satu. Nomor dua mana nih betul-betul? Mana nih Allah bikin frekuensi tertentu yang mengetuk gendang telinganya sehingga dia terus asik tidur. Contoh ya, kulo termasuk. Kulo ini lek buatan sakit langsung turu, harus wonten sing kulo setel. Nih, nanti istri saya biasanya sing matiin. Jadi kalau itu, nah sampai kulo buka TikTok, buka nopo, kulo ini nanti ping telu gelap. Nanti istri saya sing mateni. Kulo buatan sakit turu malah ngelamun dan pundi-pundi kulo. Beda-beda tiap orang ini. Lah, kadang-kadang nyetel morotal, nyetel musik, nyetel nopo, orang baru bisa tidur. Nah gitu. Kenapa? Karena ada frekuensi di telinganya yang seakan-akan memukul. Terus turu deh. Kayak lari bayi ini loh. Diuyun-uyun. Cili dioro. Turu deh terus langit loh. Nah, itu makna yang kedua. Jadi Gusti Allah itu membuat satu frekuensi tertentu yang diungkapkan dengan kalimat fadorobna ala adanihim. Wallahu a'lam, kados nopo bilang kita nggak tahu. Yang jelas gendang telinganya itu wis turu terus pun. Fil kahfi, di gua tersebut berapa? Sinina agada. Masya Allah. Kata Allah SWT itu berapa lama tinggal di sana? Wis bertahun-tahun. Nih, tidak disebutin oleh Al-Quran, hanya menggunakan kalimat sinina adada. Nanti memang ada hal yang menarik, ada kata sanah, ada kata am untuk menyebut tahun. Tahun yang aman, tentram, seingat saya sana, saya kok lupa mana ya perbedaannya ya. Saya tulis nopo boten di mana dulu saya baca. Tahun yang berat bahasa Arabnya sanah, yang sulit dan tidak rigid, tidak tertentu. Jadi kita kalau mau menyatakan gini, kita mau menyatakan tahun berapa itu, tapi kita tidak pasti tahunnya, tidak rigid, tahun 980. Lah kita tidak tahu, 80 tahunan, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 70-an. Nah kita ngomongnya sanah.
Atau yang kedua tadi, sana mananya tahun yang berat. Tapi kalau nah niku bedanya adalah tahun sing pasti dan menyenangkan. Biasanya dipakainya begitu, yang sudah pasti. Nah, Quran menggunakan sini nomor 1. Memang Quran tidak menjelaskan berapa lamanya, nggak jelas. Yang penting banyak tahun. Dan memang tahun itu tahun-tahun yang berat. Kenapa? Karena negaranya masih dikuasai oleh orang kafir. Kapan nanti dibangunkan? Jadi diperkirakan kapan? Saat negaranya sudah tidak dikuasai oleh orang kafir. Allah jogo itu, kenapa Ustaz harus 300 sekian puluh tahun ini? Karena kalau dia bangun, pemerintahannya masih pemerintah yang korup, belum ada pemakzulan, belum ada penggantian, ini percuma, kontur guys. Kenapa? Karena tujuan anak muda ini memproteksi iman. Kalau dia dibangkitkan pada lingkungan sing boten menyuplai baik keimanannya, percuma. Ini pentingnya punya lingkungan yang baik. Mereka nilai jenengan berada di lingkungan yang buruk, berusaha keluar. Kita ini bukan malaikat yang tidak terpengaruh oleh lingkungan kita ini dan seterusnya ini. Karena itu monggo nih harus kita benahin, lingkungan itu sangat penting, sangat penting. Contohnya saya tunjukin pentingnya kita nih, di barat ya, yang sekarang banyak ditiru oleh sekolah-sekolah yang sudah baik. Niku setiap sekolah nggak ada merit system. Merit system itu poin kalau orang melanggar peraturan, orang melakukan pelanggaran, niku nanti dapat poin. Poin piro nyolong 100 misalnya, berbohong 20 misalnya, apa ada meritnya, ada merit poinnya. Nanti kalau dia melakukan kebaikannya, ya wonten merit poinnya. Misalnya jujur, membuang sampah, nolong adik kelas. Sekolah-sekolah yang maju sudah punya ngoten. Jadi pelajaran akhlak itu bukan teori tok, tapi wonten prakteknya di lapangan. Siapa yang menjaga? Guru-gurunya yang menilai. Nanti ketemu murid iki, wah buang sampah, semua jenenge dimasukin ke sistem. Niku lek teng barat ngoten ku sudah dari dulu teng barat ngoten niku. Makanya kula gedem-gedem nonton yo, kok iso bule mikir ngene. Lah kita mboten diceramahi terus, sing jujur le yo, wong jujur ku nanti jujur, mari. Tapi kenyataan di lapangan mboten ada sistem kita. Padahal untuk bentuk karakter tadi, utek mau tadi, kedah repetitif, kedah dilatih, mboten saged cuman kimiawi tok. Pengajian niku kimiawi tok temuten, wah menimbulkan zat kimiawi tertentu, bukan apa lah, kortisol naik, dopamine naik, tak apa lah. Tapi itu mboten kuat, belum bisa merubah otak kita. Nah, makanya yang menarik adalah seperti tadi. Nah, itu celakanya kalau di barat, ya misalnya tentang kebersihan saja. Kenapa barat bersih? Saya kasih contoh misalnya. Mereka punya merit system. Di sekolahan mereka diajari. Tapi begitu pulang ke rumah tangga mereka juga bersih. Wong tuanya, kudu bersih. Ini melaku, cocok antara sekolah ambil keluarga. Keluar ke lingkungannya bersih. Maka itu seperti tadi, repetisi semuanya, nyambung antara sekolah, keluarga, lingkungan. Sekarang kita, monggo kita pikirkan, anak kita sekolahkan yang sudah baik. Sekolahnya katakanlah top lah, wonten merit sistemnya. Katakanlah boarding misalnya, wah alhamdulillah Ustaz, terproteksi dia. Nilai-nilai itu dia pelajari setiap hari. Wah bukan hanya dipelajari, dia eksperimentasi. Oleh saulan boleh di rumahnya semua buyar kabeh, nggak ada kejujuran, semua rusak. Jadi pendidikan tadi niku ngeten lek teng neuroplastisitas itu masih memori jangka pendek, bukan memori panjang. Dia masih belum bikin struktur baru di otak. Kalau kita baca secara rasional, maka dirusak di rumahnya. Turunan yang terus metu yang keluar rumah,
Lingkungan di Indonesia amburadul. Jadi semua tadi itu mulai melihat orang buang kotoran, nggak ada yang ngantri, orang tidak jujur. Jadi semua nilai yang dia pelajari ambruk di masyarakat. Itulah tantangan kita. Kenapa susah sekali bikin karakter yang baik teng Indonesia ini? Kenapa? Karena tasih boten nyambung semuanya. Salah sopo Ustaz, kabeh salah, pemerintah juga paling salah. Karena kita melihat negara ini dirunning dengan cara sing wonten niku nggak ada kejujuran, maling kabeh isine, koruptor kabeh isine. Lah akhirnya terus gimana? Di pendidikan semuanya kepalsuan sedaya ini. Monggo lah jujur kita nih. Guru-guru ngasih nilai dhuwur-dhuwuran kabeh. Beda kali zaman kula lan jenengan. Jenengan masih ingat zaman EPTA, nilai susah minta ampun. Lagi dong. Saniki sinten sing rapote mboten 8 nilai. 8 9 10 8 9 10. Ngoten sedaya saniki. Kenapa? Macam-macam. Satu, sekolah-sekolah itu kita ini salah satu caranya. Saya wawancara sendiri. Gini Ustaz, kalau kita ini kasih nilai yang buruk, dan nilai 99, kita nanti susah mendapatkan universitas yang melalui jalur prestasi. Jadi nilai itu saya ini boten orientasi memang mengukur kepandaian seorang anak, boten. Jadi guru pun gorong sampai dosen, sebelah DSRT, jujur mawon itu loh. Kula dosen, kula ngerti, yo nopo isine. Semua boten seperti zaman saya kuliah. Nggih, ya Allah, entuk C wis alhamdulillah, wis ngoten. Anak sekarang, jenengan tang letih lah. Anak kita dapat B, protes ke dosennya. Kenapa saya dapat B? Wah. IPK anak sekarang roto-roto 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Ngoten IP nilai sekarang. Satu lulusan kalau anak sekarang nih mungkin 80% 3,5. Zaman saya kuliah, zaman Pak Azhari kuliah, jenengan tang letaken. Mungkin satu angkatan itu hanya 1-2 anak 3,0. 1-2 anak nih. Dulu zaman saya kuliah, kok arek IP-ne 3,0 jenius nih wis pasti, winter itu. Lulus rata-rata 2,6, 2,7. Zaman itu, niku pun boten petang tahun niku. Wis 5 tahun, 6 tahun, gitu. Masya Allah. Karena dulu jujur kita mulai mengandalkan kejujuran. Kudu lek mikir ngoten sumpah bahwa saestu. Terus yo opo menekno iki. Sampai semuanya, makanya kula mboten heran akeh anggota DPR ijazahnya palsu. Sampai sekarang digugat opo ijazah Jokowi palsu ndak. Lah wis mulai ngoten niku memang. Itu lingkungan kita. Itulah beratnya pendidikan hari ini. Kenapa? Karena kita alhamdulillah di ruang masjid, di majelis taklim itu masih terjogo. Tapi begitu kita keluar sedikit, semumet kita. Gimana terus jogo anak-anak ini? Lah itu PR kita semuanya. Karena itu lagi-lagi kenapa kita belajar Ashabul Kahfi, jogo iman harus kebersamaan. Bukan sakit sendiri-sendiri. Tidak bisa. Kita yang harus ayo kita jogo bikin RT kita ini yang menerapkan prinsip-prinsip keislaman terus sampai nanti berubah. Jangan menunggu dari atas. Mumet kita kalau nunggu dari atas ya, tidak berubah-berubah. Nih, Masya Allah, niku yang benar. Itulah yang dikeluhkan dulu oleh Muhammad Abduh waktu ke Paris. Mesir, hafal Quran kabeh, hebat kabeh pengetahuan agamanya, tapi jorok, tidak bersih, tidak jujur. Begitu ke Paris, nopo terus Muhammad Abduh. Kok iso? Paris zaman dulu ya, Paris zaman sekarang wis kotor. Kakean pengungsi lah pun. Lah pada dia, kok iso ngene Paris ini? Apa komentarnya Muhammad Abduh? Saya melihat Islam di sini meskipun saya tidak melihat orang Islam. Sementara di negara saya
saya melihat orang muslim tapi saya tidak melihat Islam. Niku kritik Muhammad Abduh. Zamane Muhammad Abduh. Dan dia kalau kita melihat hari ini nonton negara-negara Islam, amburadul dan seterusnya. Niki monggo kita pikirkan nih. Niki kenapa Quran menggambarkan Ashabul Kahfi ini? Niki PR kita semuanya. Tapi jangan merasa bahwa kalau lingkungan sudah buruk kita tidak mungkin bisa berubah. Bisa. Seperti siapa? Ashabul Kahfi. Lingkungannya semua buruk, tapi tetap dia bisa bertahan dengan baik. Kapan syaratnya? Punya kelompok yang baik. Nih, meskipun lingkungannya comberan, Allah bisa tetap memunculkan orang-orang yang soleh. Makanya itu yang harus kita lakukan terus, kerjasama antar dan seperti Ashabul Kahfi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi peristiwa Ashabul Kahfi niku mau menuju gua, di dalam gua tadi setelah itu Quran menceritakan apa? Dibangkitkan. Saya akhiri ayat ke-12 belum selesai belum. Tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Untuk apa dibangunkan dia? Lina'lama, agar kami tahu ayyul hizbaini, mana dua kelompok ahsa lima labithu amada, yang paling tepat dalam menghitung berapa hari mereka tinggal di dalam gua. Nah, ini yang paling menarik ayat ini kalau kita renungkan. Mereka ditidurkan 350 hari, terus dibangunkan oleh Allah. Kata Quran, tujuan dibangunkannya agar dia nanti, agar diketahui siapa yang paling tepat hitungannya dalam menghitung berapa lama mereka tidur. Itu kan kok jeketek begini ya, kok alasan mereka dibangunkan kok kayak nggak serius ya. Lama tentu. Mestinya kan kita mereka dibangkitkan untuk melawan kebatilan. Mereka dibangkitkan misalnya untuk nopo dan geletek tiba ini. Mereka ditanyakan tembusi Allah dari tidur 300 sekian tahun itu. Untuk apa? Bangun moro-moro kan orang 7 nih menjadi 2 kelompok. Katakanlah 3 orang sama 4 orang. Yang 3 ngomongnya kan, Duret, awak dhewe iki turu wis pirang suwi. Kata yang orang 3 ini, sedinoan lah Cak. Yang satunya menyatakan ngawur ekon niku. Oh, ndak ono setengah dino paling kene iki. Otot-ototan nih 2 kelompok nih. Grup pertama 1 hari, grup kedua setengah hari. Lah kata Allah, aku bangunkan mereka itu agar mereka otot-ototan. Siapa yang lebih tepat hitungannya? Kaiso 3 dino, kaiso 4 dino, kaiso dan seterusnya. Mungkin kita merasa apa ini maksudnya Allah? Ngeten. Hidup di dunia itu, Quran itu menggambarkan hanyalah seperti hidup sehari atau setengah hari. Kalau orang tahu kenyataannya, kalau nanti dibangkitkan, karena itu menggunakan kata ba'atha, sama dengan yaumul ba'thi, hari kita dibangkitkan dari kuburan. Kita ini waktu ada di dunia, seakan-akan urip di kubur. Ya Allah, suwe urip di dunia itu meniti masa depan dari kecil sampai nanti kakek nenek. Kayak selama akhirat merasa gampang sih kok ayo akhirat itu. Padahal nanti kalau kita ini sudah masuk ke alam akhirat, kita merasa hidup di dunia itu cuma sehari atau setengah hari. Yaumin au ba'du yaum, sehari atau setengah hari saja. Emang begitulah urip dunia ini. Quran seringkali menggambarkan seperti itu contohnya. Karena itu sekarang Quran menggambarkan itu untuk menggambarkan pada kita. Loh, kan aku besok habis ditangin dengan kuburan, kamu akan merasa hidup itu cuma sehari atau setengah hari. Dan kita kecewa, apa biar urip setengah hari kok tidak saya seriusi. Kenapa hidup yang setengah hari itu tidak saya seriusi? Masya Allah. Apa kata Al-Quranul Karim? Kenapa dibangkitkan? Setelah mereka dibangkitkan demikian, baru dia ingat apa? Dia ingat nanti laparnya. Baru Quran menyatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Belum diurai oleh Al-Quran ini masih cerita besar. Habis ini diurai satu-satu. Ya. Kami menceritakan
alaika kepadamu naba'ahum berita yang sangat penting dan relevan ini kata Allah bilhaq dengan benar, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Biasanya kita kalau cerita kata tambahan nih. Quran menyatakan bilhaq, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Satu. Nomor dua, bilhaq maknanya dengan tujuan. Jadi Allah cerita Ashabul Kahfi ini bukan sekedar cerita, ada tujuan yang dimau oleh Allah SWT. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini adalah sekelompok anak muda amanu bi rabbihim yang beriman kepada Rabb mereka wa zidnahum huda, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Hidayah ini bukan milik kita, hidayah miliknya Allah. Dan Allah bisa memberikan tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan hidayah yang akan mengokohkan kita. Jadi hidayah itu seperti ngeten lah, seperti kalau jenengan punya kemampuan bahasa, jenengan nanti urip teng Madura, pinter basa Madura, boleh yang Gresik, wis oleh 10 tahun nggak nanti ngomong basa Madura belas, terus ngomong Madura. Duh, aku lali kabeh saiki wis. Ya opo yo? Duh, wis lali kan. Lah, seperti kemampuan bahasa nih. Kula rumiyin waktu wonten Filipina lancar kula ngomong Tagalog. Pinter kula ke pasar, ke ngomong Tagalog udah. Pare wis saged kula ngomong. Pinter bahasa Tagalog. Saniki lali kula. Duh, opo wis dak eling blas. Nggih. Jadi kalau sesekali kula nontonan berita kalau eling-eling, oh iya, dan seterusnya gitu. Tapi karena lama tidak saya gunakan, menurun kemampuan bahasa saya. Tapi kalau saya mulai latihan malih, ketemu wong Filipin, terus mulai ngomong maneh, mulai naik, begitulah hidayah. Hidayah juga begitu. Kalau kita boten melatih hidayah kita, terus memberikan asupan gizinya, boten munggah-munggah hidayah, tambah berkurang. Apalagi kita berada di lingkungan yang buruk, hidayah bisa ambles hilang nanti. Begitu pula kalau hidayahnya makin berat, makin baik kita terus makin baik kita. Niku pentingnya hidayah, karena itu kata Allah, anak ini anak muda, dia kokoh megang hidayahnya. Karena dia minta bantuan ke Allah, dia latihan terus memperkokoh hidayahnya. Allah wazidnahum huda. Allah tambahi hidayahnya. Kita kalau boten pernah nantang kali hidayah, menjaga iman, punya tantangan, ya boten kuat iman kita. Makanya kenapa saya jenengan petani dulu? Kenapa waktu jenengan misalnya kelompok keislaman teng kampus umum, misalnya jenengan tumut tarbiyah, misalnya jenengan tumut nopo lah jamaah tabligh, misalnya tumut nopo zaman misalnya tekuner rumit kata lari UKKI, lari tarbiyah. Niku ndak banyak karena kebanyakan mahasiswa boten tumut gerakan Islam atau zaman SMA. Jadi mesti ingat wonten nopo istilahnya kok supe kula. Boten remas napa dateng masjid. Anak rohis, anak rohis tidak banyak, sedikit anak rohis, tapi kuat sekali mereka. Kenapa? Karena lingkungannya umum kabeh, seakan-akan dia menjadi kita harus pegang nih. Allah tambahin hidayahnya, sama seperti anak-anak di kampus-kampus umum. Dia cuma segelintir orang yang berusaha kuat mempertahankan imannya, dan seterusnya. Ini biasanya sangat kuat imannya, karena latihannya nih. Ini penting buat kita nih. Semuanya kita butuh latihan. Kalau boten ngoten termasuk urusan hidayah, Saya sebelum kita buka pertanyaan nih, kalau cerita tentang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Teng Quran wonten teng surah At-Taubah Allah bercerita tentang sahabat Kanjeng Nabi sing boten tumut perang Tabuk. Ada 10 sahabat Nabi tidak ikut perang Tabuk. Tidak ada alasan, males maut.
Padahal ikut perang itu wajib, ndak melu perang dosa gede. Tapi karena berbagai alasan mereka tidak ikut perang. Nabi pulang dari Tabuk, mantun ketakutan mereka. Ya Allah, awak ini apa sih? Kata dia, nahnu, kata dia, tahta dhilli ma'an nisa'i. Kita ini berada di bawah naungan dingin bersama istri-istri kami. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya sekarang kepanasan di perang Tabuk. Dan sekarang mulai kami ketakutan, pasti rusak kami, semua darah. Wes berbun rokok, wes awal. Akhirnya mereka masuk ke Masjid Nabawi, 7 masuk ke Masjid Nabawi, mengikat tubuhnya di setiap pilar Masjid Nabawi. Diikat sambil bersumpah, kami tidak akan melepaskan ikatan kami sampai Allah memaafkan kami dan Rasulullah melepaskan ikatan kami. Rasulullah mantun perang niku melebet Masjid Nabawi, sholat dulu 2 rakaat. Mantun sholat, Rasulullah tanya, man haula, siapa mereka ini? Kata para sahabat, alladzina takhallafu, kata dia, ghazwah Tabuk. Ya Rasulullah, mereka ini orang yang tidak ikut perang Tabuk dan mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatannya sampai Allah mengampuni mereka dan engkau yang membukakan ikatannya. Napa terus kata Nabi? Ana uqsimu billah, saya bersumpah kepada Allah, la utliqum, aku tidak akan melepaskan ikatan mereka dan saya tidak akan mengampuni mereka kecuali Allah memerintahkan saya. Dibiarkan tentu sekali Nabi. Terikatnya dan salah satunya Abu Lubabah, 7 orang ini. Sementara 3 orang yang lain yang seringkali kita ketahui, ya termasuk Ka'ab bin Malik, 3 orang ini buatan mengikat tubuhnya. Datang ke Rasulullah, nggih kula manjen apa alasan kok nek perang boten wonten ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ojo ngejak ngomong orang ini, tidak usah diajak berbicara orang ini selama 50 hari. Ka'ab teng pasar, Assalamualaikum. Piro cah regane iwak iki? Muweteng kabeh. Sampai digambarkan wonten Al-Qur'an, dunia ini rasanya sempit katanya. Karena nggak ono wong sing balesi ngomong 50 hari jangan bayangkan. Setelah 1, 2, 3 hari turun ayat Al-Quran 102 wonten surat Taubah. Terus Al-Quran wa akharu, dan orang-orang mukmin yang lain sing boten tumun perang, apa kata Allah? Ya'tarifuna bi dzunubihim, mereka menyadari dosa-dosanya. Ya Allah, awak ini salah karena tidak ikut perang. Tapi nopo ciri nih, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur aduk antara amal soleh kali amal buruk. Niki orang sahabatnya Kanjeng Nabi, hidup di zaman Nabi, lingkungan excellent, ngoten mawon masih bisa rusak. Dan ini kita sekarang mau dipikirkan nih. Ya Allah, berarti urip zaman akhir. Niki sahabatnya Kanjeng Nabi loh niki. Nih, akhirnya apa? Kata Al-Quranul Karim, mereka ini terus akhirnya setelah bertobat, setelah beberapa hari turun ayat ini, dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Dan nopo Abu Lubabah membawa seluruh hartanya kepada Nabi sambil berkata nopo, ya Rasulullah, ini seluruh harta saya serahkan untuk agama ini. Kanjeng Nabi terus, loh, ya apa ini? Sucikan saya Rasulullah, mintakan ampunan untuk saya. Niku Abu Lubabah. Turun terusannya. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim. Ambil Muhammad harta mereka itu untuk sedekah mensucikan mereka dan doakan mereka. Rasul sudah menyatakan kepada Abu Lubabah, yujzika ats-thuluts, cukup untukmu sepertiga saja. Liyane kawan mulimah. Nabi kemudian mendoakan untuk dia. Bunga sinten 7 orang sahabat Nabi. Ada pun 3 orang sing suwi 50 dino niki. Setelah 50 hari turun surat At-Taubah 118. Wa 'ala thalathati alladziina lifu hatta idza taqat anfusihim bima 'alaihimul ardu bima rahubat, dalam Al-Qur'anul Karim. Saya terus diampuni sedoyo. Monggo kita pikirkan, saya ingin mengakhiri dari ini. Kenapa sih
Rasulullah harus memberikan hukuman begitu. Ada yang dibiarkan beberapa hari, ada yang dibiarkan 50 hari. Karena Rasul kepingin merubah semuanya. Ngerubah hatinya, ngerubah otaknya. Kalau kita baca secara modern, orang minggu kalau berbuat dosa, stresnya. Kalau dia tobat, ya Allah, dosa ini. Secara kimiawi, kortisolnya naik. Maka kemudian dia mulai punya tekad, aku kudu di sepuro yang Gusti Allah. Lah, itu akan membangkitkan saraf di prekorteks ini. Wah, ini coroan berhubungan semuanya, kemudian saraf baru nih. Lah, Nabi bikin treatment. Dia tidak akan bikin struktur perubahan pada diri yang kuat pada orang itu, kecuali harus dilatih. Karena kesalahannya besar orang itu. Makanya oleh Nabi dibiarkan terus, diikat dulu di tiang. Maka tiap hari semakin, ya Allah, aku salah, kau lagi ini aku salah. Mulai capeknya badannya, itu memperkuat struktur saraf baru yang muncul. Dan itu semuanya karena Allah SWT. Allah yang baru nanti fungsinya berubah di sarafnya, berubah dia muncul jadi orang baru. Boten wantun malihun maksiat kepada Allah SWT. Demikian juga yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Tapi nopo pesannya, setiap orang bisa melakukan perbuatan salah meskipun dia orang beriman. Tapi asalkan dia mau tobat, berubah, dia bisa menjadi orang yang baru dengan kualitas yang baru. Karena itu Rasulullah SAW meninggalkan apa? Orang yang bertaubat itu dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena la dambalah, kata Rasulullah SAW. Mengomongin Ashabul Kahfi mengingatkan kepada kita betapa rentangnya iman ini, apalagi kita yang hidup di zaman akhir. Wabut, makanya kita harus sinergi, gak ada konco sing sae, dan terus bergantung sama Allah. Kali dungoni Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya kira niku mawon ingkang sakula sadhaaken, monggo menawi wonten hal yang butuh didiskusikan. Wonten? Lek boten wonten alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kata badhe zuhur sampun nggih niku mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun dan semoga kita ini dijadikan orang-orang yang menjadi Ashabul Kahfi, menjaga iman kita dengan kuat. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak seperti Ashabul Kahfi yang kelak akan menjadi permata-permata dalam Islam ini. Dan semoga gak ada fungsi untuk bisa merubah masyarakatnya atau utama negeri kita ini menjadi negeri yang lebih baik. Demikian yang saya kalau sampai akan mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbil alamin. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.